membacakan surat yang dari Bapak Jamat Nur. Kami persilakan Pak. Mama, piringnya turun kan duduk. Piringnya kan turun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Deklarasi pengumuman pertama dasar dalil Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 17. Perlu seorang mursyid di sepanjang zaman. Hadis Rasulullah, kun ma'allah fa illam takun ma'allah fa kun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ila Allah. Kata-kata qaulul arifin, man la mursidalahu fasyaitanu mursiduhu. Artinya, barang siapa yang tidak ada mursyidnya, maka setanlah yang menjadi mursyidnya. Wasiat nenek Sayyid Syekh Wahab Rokan Basilam bahwa mursyid diangkat melalui 3 perkara, yaitu ditunjuk oleh guru sebelumnya dengan syarat melalui 3 perkara, yaitu ditunjuk oleh guru mursyid sebelumnya dengan isyarat dari ayah dari guru, dan apabila guru tidak mensyaratkan maka sekalian khalifah dari guru, dan apabila guru tidak mensyaratkan maka sekalian khalifah dari guru boleh bermusyawarah untuk menunjuk syekh mursyid seterusnya. Wasiat nenek guru Sayyid Syekh Sulaiman Az-Zuhdi dalam kitabnya Al-Majmu'atul Khalidiyah An-Naqsyabandiyah bahwa kita tidak boleh menyimpang dari Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, bahwa kita tidak boleh menyimpang dari Al-Khalidiyah ketentuan peramalan yang diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Muhammad SAW, diteruskan oleh sekalian Syekh ahli silsilah selanjutnya. Wasiat tertulis ataupun lisan dari yang mulia Ayahanda Guru Profesor Dr. Sayyid Syekh Khadirun Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi bahwa pada 8 orang yang apabila Ayahanda Guru telah berlindung, maka mereka diizinkan untuk mendirikan surau, ya. Di dalam daftar tersebut adalah antara lain Abang Anda Ahmad Farki SE. Wasiat tertulis dan lisan dari Yang Maha Mulia Buya Dr. Andes Haji Iskandar Zulkarnain SH. Pembacaan wasiat Yang Mulia Ayah Buya Dr. Andes Haji Sayyid Syekh Iskandar Zulkarnain itu tadi oleh pembacaan wasiat Yang Mulia Buya dibacakan Abang Anda Ahmad Farki SE di hadapan 9 orang pada malam tanggal 20 Februari 10 Januari 2014.
Maka dengan ini kami yang hadir di majlis ini mendeklarasikan, mengukuhkan Abanganda Haji Ahmad Farki SE bin Profesor Dr. Sayyid Syekh Al-Haj Khalidun Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi untuk mengemban amanat dan kewajibannya membimbing kami semua dengan menjadi mursyid di Tarekat Naqsyabandi Al-Khalidiyah dengan sebutan Waliul Amri Abi Saki Sayyid Syekh Ahmad Farki, dengan sebutan akrabnya Abi Saki. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkah dan ridha-Nya kepada kita semua, dan saya bermohon ampunan dan syafaat kehadiran yang mulia Ayahanda Guru tercinta. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Demikian deklarasi dari Pak Profesor Jaman Nur. Mungkin bisa kami minta tambahan lagi dari Bang Tarmizi Ilyas dari Pekanbaru. Kami persilakan Bang Tarmizi. Kasih jalan Bang Alam. Bang Tarmizi ini adalah kadam ayah di atas saya. Saya tahun 60 sampai 75, Bang ini mungkin lebih duluan. Sama dengan orang tua saya di Surau. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat ayah guru, saya ulangi, berkat ayah guru kita, pada saat ini saya bisa berdiri untuk menyampaikan apa yang diharapkan oleh Bang Japri, kadam ayah guru, tentang yang disebutkan oleh Bapak Profesor Jaman Nur mengenai istilah Waliul Amri. Bagi saya itu adalah pegangan kuat. Saya harap kita sama-sama berpegang kuat kepada firman, kepada ucapan ayah guru. Satu ketika pada tahun 1962 itu, atau 63, 64, pokoknya pada waktu itu beliau berumur 2 tahun, sedang bermain-main di pekarangan masjid di depan Tamu Agung. Saya dekat dengan beliau, serta merta ayah guru menegur saya. Nadanya seperti nada marah, tapi marah seorang guru itu bagi saya adalah marah sayang, marah mengajar. Beliau mengatakan, Tarmizi, sama siapa kau main? Bang Iper ya. Tahu kau siapa dia? Enggak ya. Itu Waliul Amri.
jaga baik-baik, jangan setetes darah pun keluar dari badannya. Luka kena batu-batu, kerikil yang ada di bawah pohon buah pokat di sebelah masjid itu di depan Temanggung. Pengasuh beliau waktu itu Kak Timah. Disitulah saya tahu Waliyul Amri. Tahu Waliyul Amri? Enggak ayah. Raja segala wali. Itu kata-kata beliau, kata-kata guru saya. Kalau mau disebutkan guru kita, alhamdulillah. Guru kita ya? Guru kita. Setuju gitu? Setuju. Alhamdulillah. Itu yang saya pegang. Saya pegang sampai sekarang, sampai taat. Darah saya mengatakan, jangan kau mati Tarmizi. Sebelum itu terjadi. Rupanya malam ini terjadi dia. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Profesor Jama'an Nur. Seiring dengan itu, mundur berapa bulan atau berapa tahun, sekitar tahun 62, pada satu pagi setelah sembahyang subuh, saya pulang ke rumah tempat saya mondok. Datang khadam ayah dari dalam Batasi, memanggil saya, Bang Tarmizi, dipanggil ayah. Hari baru sekitar setengah 7 atau jam 6 lewat pagi. Karena sudah sekarang subuh itu saya jalan dari surau pulang. Baru sampai di rumah dipanggil lagi. Saya kembali. Saya menghadap ayah. Dengan suara yang lembut, ayah membisikkan kepada saya, jemput adik kau ke kampung. Jangan kau katakan kau dari Medan. Bingung saya. Nggak ditanya, dengar atau tidaknya enggak. Saya bingung. Ayah masuk ke dalam ruangan, kamar. Saya terus pulang. Di jalan saya berpikir, rupanya ada adik saya lagi. Itu perasaan saya. Sambil jalan. Tapi di kampungnya di mana? Enggak disebut. Dalam berjalan sampai di rumah, saya pikir saya ke rumah Pak Tonurdin, Amang Guru, abang iparnya ayah guru, suami daripada kakak kandungnya ayah guru, yang pada waktu itu kami panggil Namburu. Sampai ke rumah, saya siap, jaga sama istri saya mau pergi, izin dia, saya pergi. Terus ke rumah Amang Guru, ingin naik beca di Jalan Serdang. Rumahnya lantai 2. Begitu sampai, saya naik ke atas, Namburu tanya, pagi-pagi kali ini, katanya, bahasa daerah, dan bahasa daerah, pagi kali, ada Namburu niku, ada mati bincang, ada di atas. Saya naik ke atas. Sampai di atas, beliau sedang duduk di kursi membaca koran. Ada kopi di meja kecil. Ada Tarmizinya. Apa Tarmizi? Biar ayah. Bagaimana ayah? Ada di surau. Ada di surau. Aku kabarnya. Cuman memang memuru. Biar. Awal di dokon tua ya, yaitu menyebutkan Anggiku di kampung. Di dia ada kampungnya. Nggak tahu aku di mana kampungnya. Aku nggak tahu adikku rupanya ada satu lagi. Itulah kata-kata ayah sama saya.
yang saya bawa mati. Saya saksi. Serta merta memburu mengatakan, ayo kita pergi. Dengan apa kita pergi? Becak mesin pun jadi, saya bilang. Adanya duit ini, padahal sepeser pun tak punya duit. Betul, betul, sesungguh. Oh, mana bisa katanya. Perjalanan kita sampai 2-3 hari katanya. Oh, kalau gitu tunggu dulu sebentar katanya. Izin aku memburu, iya katanya. Pergilah saya, naik becak lagi ke rumah wali kota Medan, Pak Basrah Lubis. Alhamdulillah jumpa waktu itu, beliau duduk di teras. Biasalah wali kota, kepala daerah, baca berita pagi, koran-koran pagi. Saya sediakan, Assalamualaikum Pak Wali. Loh, datang Pak Tarmizi. Dia panggil Pak Tarmizi sama saya. Ada apa? Mau pinjam mobil. Alah mak, katanya. Itulah kata-katanya. Jadi saya ceritakan ini yang sebenarnya ini saya ceritakan. Alah mak, kapanpun Pak Tarmizi datang kemari, mau pakai mobil, mau kemana, kan nggak pernah ngomong sama aku. Datang, ambil, pergi garasi, ambil kunci, bawa mobil. Bilang pun tidak. Sekarang kok bilang, ada apa? Enggak, barangkali kita mau pergi 2-3 hari, entah seminggu. Mau pakai setahun kan mau apa rupanya? Bilang, saya pamit ke garasi. Saya tengok kuncinya di dinding. Saya start. Mobilnya itu Jeep Willys. Tanpa kap. Tendanya ada, kap kiri kanan tidak ada. Mobil perang. Itu saya bawa. Begitu saya melintas di sampingnya, saya gas mobil berteriak, hoi, tangannya begini, mundur saya. Saya mundur, saya turun, ya, saya pendek, turun beliau masuk ke kamar, keluar lagi, bawa uncang, tahu uncang. Tempat duit orang tua dulu, ya kan? Dikasih sama saya uncang. Beli minyak di jalan katanya. Itu dari kisahnya. Saya masuk ke mobil, saya start, saya terus balik ke tempat memburu. Ditengok, wah, adanya mobil katanya. Beliau rupanya sudah siap untuk berangkat. Berangkatlah kami. Pamit kami sama nombor. Jalanlah pagi. Jam 8 pagi, jam 9. Terus jam 11 malam sampai di itu jalan-jalannya jalan Segoga. Jalannya turun. Jalan itu ada lubang kalam namanya. Masuk. Tapi belum sampai masuk, kan mobil kami nabrak batu yang besar di tepi jurang. Karena itu tertahanlah kecelakaan fatal sama kami. Dan di sebelah situ tuh, di atasnya lagi ada bengkel. Dipanggil tukang bengkel, kerjainnya. Dikerjain sampai sore. Dari malam itu jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 sampai sorenya baru siap. Janganlah. Ringkasnya jalan pulang sampailah kami di Kampung Siheter. Itulah kampung yang dikatakan ayah guru pada saya. Karena Mang Borun yang tahu. Ketemulah sama Oma. Ngomonglah Pak Nurdin. Bertangisanlah di situ. Kami sedang ngomong. Datang satu orang pemuda dari pasar, barangkali perutnya lapar. Sambil jalan, beliau berkata, "Makan dulu Mak, makan dulu Mak." Makan dia. Terus Mama ini ngasih tahu, sekarang harus ada namanya, kalian ya, orang Mang Buru dong.
Amang muru-muru, pamanmu ini pamanmu. Segera dicucikan tangan, duduk dia. Bertangisanlah kami bertiga beranak, berempat beranak. Amang Guru, Bang Lian, Om Ana, saya, kami berempat. Bertangisan kami di situ. Sebelumnya sudah diceritakan bahwa kami mampir mau menjemput si Lian untuk dibawa ke Medan. Ketika ditanya, dari mana kalian? Kami dari Bukit Tinggi, tidak dibilang dari Medan. Itu pesan beliau. Pesan ayah sama saya, jangan tahu mereka kau dari Medan. Itu saya sampaikan pada Amang Guru. Itu juga disampaikan. Begitulah ceritanya. Bang Lian, mohon maaf kepada Kak Mary yang baru berulang tahun. Mohon maaf kepada Kak Yet, adik-beradik semua. Disitulah saya baru tahu bahwa ada adik saya satu lagi di kampung. Dan kami jemput. Banyak ceritanya yang tidak mungkin saya buka di sini, yang menyayat-nyayat hati saya. Bahwa sampai di Medan, begitu turun, tersungkur ayah Lian ini menengok ayah Guru. Selesai, saya pulang. Satu lagi, agaknya perlu untuk diketahui. Barangkali saya besok barangkali nanti malam udah mau mati kan, jadi ada yang saya tinggalkan. Satu pagi saya dipanggil ayah, dan ayah mengatakan pada waktu itu, Tarmizi, jemput adik kau ke Bonjol. Dia ayah masukkan ke training center. Waktu itu masih istilah itu populernya itu, masuk training center dengan nenek kau, Syekh Muhammad Said Bonjol. Di situ beliau. Sudah berapa bulan saya disuruh jemput adik kau ke Bonjol. Dan saya dapat ceritanya banyak yang pilu, banyak yang gembira, banyak yang lucu. Akhirnya pulang. 3 inilah yang jadi bahan baku bagi kehidupan saya selama sampai ayah Guru berkenan menganggap saya sebagai murid beliau sampai saat ini. Dan saya mengatakan saya belum pernah selesai. Saya belum pernah selesai. Saya terus belajar. Mengenai Wali Amri tadi sudah saya kasih tahu, ya kan, Bang Iper, ya? Itu sebutannya dari ayah Guru, Waliul Amri, tidak ada tambahan. Saya kira cukup sekian, dan mudah-mudahan saudara-saudara saya sekalian, ibu-ibu, memaafkan saya kalau ada yang tidak sampai. Kalau ada yang mau terus yang lebih tegas, satu waktu kita ketemu lagi. Maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami mau minta satu dari Medan, Bang Ajis Usman. Mungkin ada cerita tentang Bang Hiper atau yang mulia Abi kita. Abi itu kependekan dari Abang Hiper. Bang Ajis Usman. Beliau ini adalah juga bekas kadam ayah pengobatan, sampai sekarang masih PZ, istilahnya PZ, pimpinan Zairiyah Sulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta salam yang seikhlas-ikhlasnya kepada arwahul muqaddasah yang mulia Ayahanda Guru. Kepada saya diminta, yang pertama-tama diminta terima kasih kepada protokol yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu untuk menceritakan sedikit mengenai figur dari Abang Iper. Memang apa yang barusan kita dengar oleh yang disampaikan oleh Abang Anda Tarmizi, itulah adanya. Ini Bang Iper ini saya kenal beliau, ini orang yang mandiri. Dia dari muda berpisah dengan keluarga. Maksudnya berpisah dengan ayah guru. Ayah guru ini orang yang kalau secara dunianya, di samping beliau mursyid daripada kita, secara dunia juga orang yang kaya. Tapi Bang Iper enggak, hidup dengan prihatin. Karena itu yang pernah tadi cerita-cerita dengan abang-abang di Sawangan. Kata orang ini, atau abang sampaikan. Jadi beliau Bang Iper ini sejak dari muda hidup prihatin. Prihatin. Tapi beliau kepada ayah luar biasa. Dia memandang ayah guru itu bukan hanya ayah, tapi guru yang kalau kita cerita dengan beliau bukan main cerita, menceritakan mengenai ayah guru, kehebatan daripada ayah guru yang beliau lihat. Kembali kepada cerita ke Bang Iper. Memang Bang Iper ini apa yang disampaikan oleh Bang Tarmizi pernah juga saya dengar dari yang mulia Ayahanda Guru, kemudian dari Buya Bang Haji Iskandar pernah cerita mengenai beliau ini. Ini Bang Iper ini orang hebat itu hebat sekali beliau itu. Ini kata ayah, kata begitu kata Bang ini. Jadi mengenai kehidupan tak usahlah saya ceritakan di sini, tapi barangkali kepada abang-abang pernah saya ceritakan bagaimana yang saya dengar. Saya lihat enggak juga, saya dengar daripada orang-orang yang ikut dengan beliau, bagaimana kehidupan prihatinnya beliau, masyahadahnya beliau. Tapi apa yang disampaikan oleh Abang Tarmizi tadi, itulah adanya. Jadi saya kira sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dari Bang Monang Sofyan, dokter. Karena Bang Iper ini sering sakit, mungkin ambil tensi sama Bang Monang. Silakan Bang Monang. Hah? Oh, mau nyanyi? Silakan Bang. Oh, sama Kak Mel. Iya ya. Ditujukan. Oh iya. Silakan Bang. Disampaikan lewat lagu pun boleh Bang. Baiklah, terima kasih pada protokol yang baik hati.